secara perkenalan dengan Bapak Ibu semua. Bagusnya saya juga memperkenalkan diri kepada Bapak Ibu tentunya. Belum tentu mengenal saya semuanya. Baik, ini adalah foto saya sekitar 7 bulan yang lalu. Masih sama kok, Pak. Baik, nama saya Teguh Fitriadi, pendidikan D3 Teknik Listrik, tamat tahun 2011. Dan pada tahun 2011 juga saya melanjutkan S1 Teknik Elektro di Universitas Syiah Kuala, yaitu salah satu perguruan tinggi di Aceh. Ini adalah nomor HP saya. Silahkan dicatat untuk informasi atau tukar ilmu kedepannya. Dan ini adalah email saya. Silahkan dicatat juga untuk tugas yang akan saya berikan ke depannya. Baik, ada yang ingin ditanyakan? Apa? Status sekarang masih single. Single apa jomblo, Pak? Apa? Single apa jomblo? Ya sama. Tapi sudah berikan. Ada lagi? Cukup ya? Cukup, Pak. Baik. Ada yang kenal ini apa? Itu tangan, Pak. Tangan, terus Rumah, Pak. rumah, terus Pasti itu gambar. Hah? Pasti itu gambar. Ya, terus Petir. petir, Awan. awan, ada lagi. Semua itu. Putih, Pak. Baik, ini Angka tadi 3. ini adalah seolah-olah adalah perlindungan sebuah rumah atau instalasi rumah dari petir. Apa yang harus kita lakukan? Tentunya tidak semestinya dari kayak gambar seperti ini. Yang harus kita lakukan adalah melakukan penanaman grounding, yaitu pembumian. Ini dia. Sebelum kita melakukan pembumian, apa yang harus kita lakukan dulu? Karena tidak serta-merta pembumian itu harus ditanam langsung. Yang harus kita lakukan itu adalah kita harus melakukan itu adalah pengukuran. Nah, materi kita pada hari ini yaitu tentang teknik pengukuran grounding atau pembumian. Tujuan pembelajaran: 1. Menjelaskan pengertian dari pembumian dengan benar. 2. Menjelaskan fungsi alat ukur pembumian yang digunakan dengan tepat dan benar. 3. Dapat menentukan cara pengukuran pembumian dengan benar. Baik, dari tujuan ini maka akan ada manfaat setelah akhir pembelajaran ini, itu yang pertama dapat mengerti pengertian dari pembumian. Ganti. Jangan tancapin mouse itu dulu. Enggak. Mouse itu jangan ditancap dulu. Jangan pakai mouse dulu. Baik, yang kedua dapat menyebutkan alat ukur pembumian dengan benar. Ada pointernya. Yang ketiga dapat menyebutkan teknik pengukuran pembumian dengan benar. Saling ini dengan di sebelah. Apa itu pembumian? Gitu jangan Pembumian adalah tancapin dulu. Pengaruhnya ke sana. suatu peralatan instalasi yang berfungsi untuk mengamankan instalasi rumah dari Dia bahaya kecil. sama dengan anak kelas. Sama frekuensinya dengan anak kelas. Selain itu, fungsi pembumian adalah sebagai pengantar arus langsung bumi ketika terjadi arus bocor, kebocoran isolasi atau percikan api, atau yang sering kita kenal adalah konsleting. Konsleting adalah terkupasnya kabel isolasi sehingga terjadinya terhubung antara netral dengan basah. Berapa standar pembumian yang dibutuhkan dalam melakukan pembumian? Yaitu standar maksimalnya adalah 5 ohm, tidak boleh lebih. Alat ukur pembumian. Alat yang kita gunakan pada pembumian atau saat mengukur pembumian yaitu adalah air tester. Ini dia alat ukur pembumian terbagi dua, yaitu
analog dan digital. Ini adalah alat ukur kemudian yang analog. Dan ini adalah alat ukur kemudian yang digital. Perbedaannya adalah analog masih menggunakan jarum sehingga sulit dalam pembacaannya. Sedangkan digital sudah langsung angka dalam digit. Ini bagian-bagian dari tester. Ada layar, tombol, resistornya, yaitu ohm, sana ada tegangan. Peralatan dan bahannya. Satu, seperti kita lihat ada tas. Satu paket ya, ada air tester, baterai, kabel, dan angkur. Tanya. Nah, ini yang akan kita lakukan nantinya. Akan kita coba jelaskan teknik pengukuran. Bagaimana teknik pengukuran mendapatkan pendanahan yang baik. Baik, ada yang ingin ditanyakan? Pak, Ya. yang tadi paling bawah itu peralatannya itu angkur itu apa, Pak? Angkur itu adalah jenis besi yang ditanam, tapi jaraknya tidak terlalu dalam, sekitar 10 cm. Ya, contohnya seperti ini. Ini adalah besi angkur, bisa dilihat. Kayak palu, Pak ya? Ini yang ditancapkan ke tanah. Oh, ini yang di pinggir tanah itu ya, Pak? Ya. Yang di pinggir tanah itu ya? Ya. Soalnya kita tancapkan ke tanah. Paku kuntilanak. Baik, nanti kita lihat. Nah, ini kita masuk ke teknik pengukuran. Yang pertama adalah pastikan tempat lokasi penanaman grounding. Kemudian apa yang harus dipastikan, yaitu struktur tanah, apakah terlalu banyak batu atau daerah yang terlalu kering. Yang bagusnya adalah tanah yang lembab sehingga menghantar air grounding bagus. Yang kedua adalah peralatan dan bahan telah disiapkan semua. Artinya kita siap untuk melakukan pengukuran grounding ketika sudah ada di lapangan. Ini adalah bahan yang harus disiapkan ketika kita sudah siap untuk melakukan pengukuran kemudian. Ada ukur, angkur, kabel hijau itu untuk elektrodanya, kabel kuning potensialnya itu untuk melihat tegangan yang ada di tanah tersebut, dan yang kabel merah adalah putaran, itu melihat arusnya. Tahap ketiga yaitu melakukan penanaman elektroda. Elektroda itu adalah sejenis batangan panjang seperti itu, tapi dia lebih panjang sekitar 2 meter panjangnya, jadi ditanamkan ke dalam tanah. Nah, ini dia contohnya. Ini adalah elektroda yang sudah ditanamkan ke dalam tanah. Tahap 4 adalah alat ukur, pastikan bekerja dengan baik. Jangan sampai di lapangan nanti alat ukurnya sudah rusak atau tidak bagus lagi. Yang kelima, kabel merah dibentangkan sekitar 5 sampai 10 atau 20 meter lurus dari alat ukur. Nah, ini dia, ini adalah tanamkan angkur yang tadi. Ini alat ukurnya bisa dilihat, bisa dibuka. Ini kabelnya. Hati-hati nyetrum Ya. itu nyetrum. Ini yang harus dipasangkan ke angkur.
setelah angkurnya ditanam, ini yang harus dipasangkan. Mana Ini. dipasang, Pak? Ya, ya. Jadi jaraknya sekitar 5 sampai 10 meter atau 20 meter. Ujungnya dipasang mana, Pak? Yang itu dipasangkan ke bagian peralatan alat ukurnya. Yang merah ke merah, karena ini adalah karet maka dia ke C. Kalau yang kuning dipasang ke merah. Nggak bisa karena dia sudah standarnya yang kuning langsung pasang di potensialnya, tegangannya. Langkah genap adalah diulangi kabel warna kuning, tapi jaraknya antara 5 sampai 10. Karena kenapa? Jarak kabel merahnya adalah 2 kali lipat dari jarak kabel kuning. Kabel kuningnya itu adalah melihat perbandingan tegangan yang ada di beberapa sisi, sedangkan kabel merahnya tetap yaitu adalah melihat arusnya. Ini sama juga dengan kabel merah. Tanamkan angkurnya, angkur yang keduanya, dan jepitkan kabel kuningnya, potensialnya. Tahap ketujuh, kabel hijaunya ditancapkan, dijepitkan ke alat elektroda yang sudah ditanam tadi, sekitar 2 meter. Nah ini dia, dijepitkan ke alat elektroda yang sudah tertanam tadi. Nah ini ujung satunya lagi, yaitu dipasang di alat ukur yang hijau ke elektroda, yang kuning ke potensial tegangan, dan yang merah ke current, arus. Nah ini dia adalah jarak antara kabel kuning dengan kabel merah. Kabel merah dipasang dari kabel kuning. Itu adalah standar dari alat ukur yang telah diuji. Boleh saja kabel merah sama jaraknya dengan kabel kuning. Akan tetapi dari alat ukur mungkin tidak menghasilkan dengan nilai yang maksimal. Nah ini jaraknya dengan alat ukur. Ini kabel kuningnya, jaraknya 5 meter ke kabel potensialnya. Dari potensial ke arus berjarak 2 kali lipat dari kabel kuningnya. Misalnya kabel kuning misalnya 5, berarti kabel arusnya 10. Nah ini dia gambar simulasinya. Yang ini yang dapat kita lihat yaitu adalah yang ada di alat ukur. Ini dia yang ada di alat ukur. E, P, dan C. Sedangkan yang ujungnya lagi di angkur. Nah, pada saat pengukuran yang sering dipindahkan adalah kabel warna kuning karena dia ada unsur potensial, yaitu perbandingan tegangan yang ada di tanah, sehingga yang kita inginkan adalah nilai rata-rata yang ada di tanah, nilai rata-rata tahanan yang ada di tanah. Jadi dari jumlah pengukuran 3 kali pengukuran itu maka kita bagi rata. Ini kabel kuning yang dipindahkan, ini dia dari tengah ke sebelah kanannya kabel merah, sekitar jaraknya 6 meter atau bisa juga 45 derajat. Nah, setelah semua penanaman selesai, pemasangan angkur selesai juga ditanam, maka yang kita lakukan adalah melakukan pengetesan seberapa besar tahanan yang ada di tanah tersebut. Ini dia. Terlebih dahulu melakukan pemeriksaan tegangannya. Kenapa? Karena bisa jadi di tanah tersebut ada tegangan sehingga akan merusak alat tersebut. Setelah selesai memastikan bahwa tegangannya adalah 0, maka dilanjutkan dengan pengukuran. Ini dia arahkan kemana ke pengukuran. Tinggal diatur berapa, mau 200 ohm, mau 2000 ohm. Tekan tombol tesnya maka akan keluar
berapa ohm tekanan yang ada di tanah tersebut. Ini yang harus ditekan. Ini ada rimnya berapa besar dan ini yang harus ditekan. Jadi akan keluar hasilnya berapa ohm di sini. Misalnya harga besaran ohmnya adalah sekitar di bawah 5 ohm, maka ini masih bisa dianggap grounding yang bagus. Akan tetapi lebih bagus lagi jika grounding di bawah 1 ohm. Kenapa begitu? Karena ketika ada gangguan atau ada sambaran petir, maka arus yang mengalir ke tanah itu tidak ada hambatan. Semakin kecil hambatan yang terjadi di dalam tanah, maka semakin bagus. Baik, ada yang ingin ditanyakan? Ya, siapa Pak? Namanya Pak? Ya, silakan Pak. Nah, tadi kan harus mengalir ke tanah. Ya, Bagus. Hambatan kecil yang untuk ya, ya, itu istilahnya tadi harus yang melewati hambatan tadi itu ya, harus yang besar dalam kali itu mencerna. ya. Baik, terima kasih Pak. Rio, atas pertanyaannya sangat luar biasa. Baik, ada yang ingin mencoba menjawabnya? Ada? Tidak, maka saya baik, saya akan coba menjawabkan bahwa kemana arusnya mengalir? Arusnya dialirkan ke tanah. Kenapa begitu? Karena supaya ketika misalnya ada sambaran petir, maka tidak terjadi arusnya menyebar ke alat elektronik. Jadi harus dialirkan ke tanah. Itulah perlunya yang adanya grounding atau pembunyian. Baik, saya coba bertanya, apa nama alat grounding? Ayo, siapa yang bisa? Saya Pak, Ya, siapa Bu? tester Pak. Siapa nama Ibu? Saya Pak, Komang Pak. Bu Komang, ya. Apa jawabannya Bu? Art tester. Ya, tester. Ya. Ada yang lain? Ada yang lain? Art itu. Hard tester. Saya Pak, Ya, siapa nama Pak? Ya, Pak. Jawabannya tester. Moving tester. Ya. Ada yang lain lagi? saya Pak, Ya, grounding tester. grounding tester. Ya. Ada lagi? Baik, saya akan menjawab bahwa nama alat ukur yang sering kita sebut yaitu namanya adalah air tester. Walaupun ada yang menyebutkan mungkin dari beberapa orang, ada yang kayak Bapak apa tadi Pak? Grounding tester. Grounding tester. Tapi nama yang sebenarnya adalah air tester. Baik, kesimpulan. Pembunyian adalah suatu perangkat instalasi listrik yang berfungsi untuk melepaskan arus petir atau gangguan yang terjadi pada instalasi ke dalam bumi. Yang kedua adalah standar kelayakan grounding bunian harus bisa di bawah 5 ohm. Yang ketiga adalah peralatan dan bahan yang diperlukan pada air tester seperti kabel, baterai, angkur, dan alat ukur. Yang keempat, air tester terbagi dua, ada yang analog, ada yang digital. Yang kelima, ada 3 kabel yang digunakan pada penggunaan alat ukur, yaitu kabel warna hijau yang berguna untuk kadar untuk di elektroda batang yang ditanam ke tanah. Ada kabel warna kuning potensial yang ditancapkan di anggur. Ada kabel warna merah yaitu current arus
alat ukur pembumian. Tiga apa aja Pak? Iya. Sebutkan bersama. Satu lagi Pak. Tester manual. Oke, ada yang lain? Ada yang lain? Sama Pak. Sama, tiga juga. Oh ya. Baik. Saya akan menjawab. Air tester terbagi dua, bukan tiga Pak. Dua, yaitu air tester manual dan air tester digital. Kalau Bapak kan sama juga punya video. Baik, kita akan masuk ke tahap evaluasi. Saya akan membagikan lembar jawabannya Bersama. jawabannya. Ya, ini nomor jawabannya. Soalnya di situ. Silakan tulis nama, tanggal evaluasi, dan silakan menjawab dengan benar. Baik, waktunya 1 menit. Sudah, silakan dikumpulkan. Dapat. Terima kasih. Terima kasih. Nih curhat. Ini adalah jawabannya. Kalau untuk soal isi nanti akan saya periksa sendiri. Baik, untuk memantapkan materi hari ini dan untuk kedepannya saya akan membahas tentang penyambungan kabel dan materi lainnya. Maka saya akan memberikan tugas pada Yes. ya, ini tugasnya saya Sorry. catat. Sudah? Sudah Pak. Baik, terima kasih semua telah mengikuti materi yang sudah saya sampaikan dan alhamdulillah dapat dimengerti semua. Untuk mengakhiri pembelajaran pada hari ini, silakan disiapkan. Ya Pak. Perhatian, duduk siap, gerak. Untuk mengakhiri materi, berdoa mulai. Berdoa selesai. Istirahat tempat, gerak. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.